Selamat malam, kembali lagi dengan Bos Sondaikus yang akan mengulas saham-saham under 200 potensi cuan luber-luber dan konsisten 10% per day. Oke, kita akan mengulas saham-saham pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 dan kebetulan sesi 1 dan sesi 2 sudah berakhir. Sebelum kita mengulas saham-saham hari ini, kita akan mengulas saham-saham ulasan kita sebelumnya, yaitu ulasan di hari Senin. Saham pertama yang kita lihat adalah Ricci. Ricci adalah Ricky Putra Globalindo. Sayang sekali hari ini dia ARB minus 6,8% di harga 137. Kalau dilihat dia sudah mulai jenuh jual ya. Sudah mulai jenuh beli maksudnya. Dan mulai aksi jual. Tapi kalau dilihat secara weekly, seharusnya dia masih lanjut. Tapi harga tertinggi di harga 290. Jadi tidak terlalu menarik karena memang tipis ya. Oke, selanjutnya adalah saham Arka. Arka ini saya bold dan kita lihat. Wow, saham Arka juga ARB di minus 6,3% di harga 59. Secara daily dia masih uptrend, secara weekly dia juga uptrend dan harga tertingginya 126 dan secara monthly dia juga uptrend di harga 2280. Oke. Jadi memang dua saham kita ARB ya. Yang selanjutnya adalah GPSO. GPSO juga lagi-lagi ARB. Wah, ada apa ini semua saham yang kita ulas ARB. Oke, tapi ini masih uptrendnya ya. Memang harganya sudah tinggi di 170. Secara weekly juga dia uptrend, harga tertingginya itu 240. Dan monthly dia juga masih belum. Oh, ini masih belum uptrendnya dan belum konfirmasi. Harga tertingginya itu 320. Jadi memang saham ini masih belum oke. Oke, selanjutnya note. Kita kasih note ya, note. Untuk Arka masih saya pegang ya. Masih ada potensi. Selanjutnya adalah Pico. Kalau Pico sepertinya saya yakin dia naik. Wah, ternyata masih ARB juga ya. Walaupun dia sebenarnya masih uptrendnya. Secara daily dia masih uptrend, secara weekly juga masih uptrend. Cuman memang harganya sudah tinggi. Seperti itu. Dan monthly-nya juga uptrend dan harga tertingginya itu pernah menyentuh 5.500. Jadi ini sebenarnya masih layak untuk dikoleksi. Selanjutnya adalah Meta. Apakah akan diguyur lagi? Wah, masih guyuran ya. Minus 4%, harganya tertinggi 345 secara daily. Wah, secara memang harganya sudah tinggi ya, sudah tinggi melampaui. Memang dia masih uptrend ya, tapi harganya sudah tinggi. Seperti itu, minus 4% dari harga 158. Dia sempat naik ini, naik ke 10%, tapi langsung ada guyuran. Secara weekly, dia harganya sudah tinggi dan masih uptrend. Dia tadinya mau coba turun, tapi dia menolak untuk turun, lalu naik. Kita lihat satu minggu ini apakah turun atau naik. Dan secara monthly, dia juga masih uptrend dan secara monthly harga tertingginya itu 345, jadi masih tipis. Kalau saya sih masih enak ini untuk dikoleksi gitu, nggak terlalu khawatir. Selanjutnya adalah Dewa. Dewa. Apakah ARB lagi? Yes, betul ARB. Ya, kita kenapa saham-saham yang kita koleksi? Ya, ARB ya.
Tapi ini sebenarnya secara daily masih uptrend, cuman harganya memang dia mau membentuk harga baru tertinggi. Dan secara weekly juga membentuk harga baru tertinggi walaupun dia masih uptrend ya. Secara monthly, hmm, harganya sudah tinggi juga dan harga tertingginya 127. 127 ya. Oke, itu Dewa sebenarnya masih uptrendnya. Kita catat saja Dewa. Selanjutnya adalah Kars. Jadi memang saham-saham kemarin tuh banyak yang kita ulas. Kars. Oke, Karsnya juga masih ARB walaupun dia masih masa uptrendnya. Dia membentuk harga baru dan weekly juga uptrend. Mauli juga uptrendnya pernah di harga 256. Harganya secara Mauli sudah tinggi ya. Tapi ini sebenarnya masih uptrendnya. Kas. Oke. Ini saham-saham ulasan sebelumnya. Selanjutnya adalah BNBR INCF. BNBR. Untuk BNBR dia terkoreksi 1% saja, dia sudah sideways tapi dia menolak turun. Harganya itu 68, kita nggak tahu dia itu harga 68 ya. Secara weekly, daily dan weekly itu masih uptrendnya. Dan kita lihat apakah masih lanjut. Dan monthly juga memang harganya sudah tinggi, tapi dia masih masa uptrendnya. Harga tertingginya itu 500. Jadi masih layak untuk dikoleksi BNBR. Sip. Selanjutnya adalah INCF. INCF. INCF, wah hanya ini saham kita yang naik. INCF itu positif 12% di harga 65, tapi dia sudah membentuk harga yang barunya. Posisi masih uptrend, weekly-nya juga masih uptrend, harga tertingginya itu 665. Dan Moulinya yang masih belum posisi uptrendnya, masih belum dikonfirmasi. Jadi masih bisa dibilang ini adalah pancingan. So, tidak saya catat. Itu saja saham-saham ulasan kita kemarin. Kita lanjutkan ulasan saham-saham hari ini. Sebelum kita mengulas saham hari ini, kita lihat dulu posisi indeks. Indeksnya positif 0,38%. Ya, indeks kita positif tapi saham-saham lainnya berkebalikan malah RB. Dan di IHSG di harga 7.159. Sebenarnya ini masih ya downtrendnya secara daily, weekly, uptrend, monthly masih uptrend ya. Cuman ini bisa dibilang turun sementara dan dia akan lanjut ke 7257. Itu saja indeksnya. Lalu kembali ke stock gainers, kita lihat. Kita akan membahas saham-saham kali ini seperti biasa kurang dari 17 menit atau pas ya 17 menit. Memang kemarin itu waktunya mungkin lebih, makanya ya kurang baik. Oke, selanjutnya adalah saham PGLI yang memimpinnya, dia 24%, cuman volumenya sangat rendah. Lalu, wah ini ada J-Con, ternyata J Konstruksi masih merajalela ya. Ya, yang kita lihat adalah J-Con. J-Con, ya dia sempat turun, tapi dia menolak turun, lalu lanjut naik. Jadi sebenarnya ini masih lanjut naik kelihatannya. Secara weekly juga naik, memang dia membentuk harga baru ya. Wah, pernah menyentuh harga 1000. Apakah akan kembali lagi ke 1000? Dan maulinya juga masih menunjukkan uptrendnya. Jadi ini kita catat. Cekon. Nah, ini kemarin sudah catatan saya bahwa saya akan ambil ini di hari Sabtu ketika dia lagi turun. Tapi, saking bolotnya diriku kenapa aku harus berpindah ke baut. Bautnya nggak tahu dibawa ke laut ini. Siko. Oke, untuk Siko hari ini kenaikannya 14% di harga 170, dia masih posisi uptrendnya. Siko, Sokivindo ya, Siko.
risiko sigma energy compression ya. Secara weekly dia juga masih uptrendnya, dan harga tertinggi itu 286, dan mouldingnya juga masih uptrend. Jadi bisa dibilang ini masih uptrend, tapi memang tipis ya, kita nggak tahu. Dia kenaikannya memang cuan luber-luber, tapi habis itu naik turun. Jadi tetap hati-hati. Ini risiko kita ambil sekarang hari Selasa, Rabu turun, Kamis. Kita ambil hari Rabu pagi. Ambil Rabu, jajan Rabu sore. Oke. Ini jajan kita hari Rabu sore. Selanjutnya adalah Tris. Untuk Tris hari ini kenaikannya 13%, 13,3 ya, di harga 170. Harga tertingginya itu 246, posisinya masih uptrend. Secara weekly dia juga masih, dia secara weekly masih belum konfirmasi ya. Kalau saham-saham seperti ini biasanya langsung saya abaikan saja, dan berhubung mouldingnya juga masih menunjukkan sudah menunjukkan aksi jual ya. Kita abaikan saja karena bisa itu pancing saja. Lalu selanjutnya adalah PMJS. PMJS ini hari ini kenaikannya 12% di harga 195. Harga tertingginya itu 240. Secara daily dia masih uptrend dan oke ya. 240 harga tertinggi 195. Secara weekly-nya dia masih belum oke dan mulai pembalikan arah, dan harganya tertingginya juga masih 240. Kita lihat secara monthly-nya juga 240 walaupun dia uptrend. Jadi ini kira-kira sebenarnya masih ada potensi untuk naik, cuman ya begitulah. Kita catat saja PMJS, bisa aja minggu ini adalah hari kenaikannya. Selanjutnya adalah INCF. INCF ini kenaikannya 12%. Tadi dia sempat naik 34%, tapi closing di 12% di harga 65. Secara weekly masih uptrend, pernah menyentuh 265. Mouldingnya pernah menyentuh 700. Ini tadi kalau nggak salah saya catat juga INCF ya. Wah, kenapa tidak saya catat? INCF. Kita catat sekarang. INCF ya, kita tidak tulis tadi ya, makanya kita tidak catat ya. Oke, selanjutnya adalah saham GPRA. GPRA hari ini kenaikannya 10% di harga 88. Harga tertingginya itu 102 dan dia membentuk jarum panjang, dan secara daily dia masih uptrendnya, posisi uptrendnya. Weekly-nya juga tertinggi itu 112, masih uptrend, dan weekly daily uptrend. Monthly juga masih uptrend, pernah menyentuh harga 385, dan tertingginya kita lihat ya, tertinggi pernah menyentuh 12%. Jadi ini memang sekitar ya 10% saja paling tinggi ya. Kita nggak tahu, mungkin besok dia akan naik lagi, tapi ya sekitar 10% saja. Kalau saya sih tidak tertarik, kita abaikan saja biar list kita tidak semakin banyak dan membuat kita bingung. Selanjutnya adalah Suli. Nah, untuk Suli hari ini kenaikannya 10% di harga 99. Dia masih posisi uptrendnya ya. Dia membentuk harga baru. Harga tertingginya itu 104, bukan membentuk harga baru ya. Harga tertingginya 104. Secara daily itu uptrend, secara weekly juga uptrend. Harga tertingginya itu 142, jadi masih ada potensi untuk naik. Ini saham mutiara dalam lumpur. Suli. Kemarin sudah saya bilang Suli ini bahwa ini adalah potensi untuk cuan. Dia juga masih uptrendnya. Suli ini sama Pak. Kita lihat dulu apakah dia energi SLJ global.
Nah, ini sebenarnya masih ada potensi. Kita ambil saja Suli. Ini besok saya pindahin saham saya ke situ ya. Oke, selanjutnya adalah saham AMMS. Untuk AMMS, dia juga masih uptrend. Secara daily, dia membentuk harga baru 139 tertingginya ya. Secara weekly juga uptrend. Oke, kita catat saja. Harga tertingginya itu biasa di bawah ya, selalu 9%. AMMS sangat banyak. Ini kita lihat dulu lagi secara cepat ya. Kita ulas ARKA. ARKA supaya kita tidak salah pilih. Dia secara daily sudah menunjukkan sudah mulai jenuh. Weekly oke, masih ya, masih bagus. Oke, trennya masih bagus. Pico. Saya mau semuanya posisi uptrend. Weekly oke, monthly oke. Selanjutnya adalah Meta Dewa. Meta masih uptrend. Weekly uptrend, monthly uptrend. Oke, nggak ada masalah. Uptrend. Weekly uptrend, monthly uptrend. Oke. BNBR Jekon. BR ini dia sudah mulai jenuh ini. Kelihatannya weekly oke, uptrend. Ya, masih bisa dibilang ya. Jekon PMJS. Jekon uptrend. Oke. PMJS uptrend. Oh, ini belum nih PMJS ini. Ya, harapannya sekarang ya. Oh, harga tertinggi PMJS apa saja? Tidak terlalu suka. INCF uptrend. Apa saja INCF-nya? INCF Suli. Bisa dipaksakan untuk beli. Oke. AMMS. Oke, uptrend. Oke, kita lihat jajan sore. Apa ini jajan sore Rabu? Ya, itu saja saham-saham yang kita ulas ya. Semoga bermanfaat. Disclaimer on. Selamat malam. Salam Boston Daikus.